Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, saudaraku ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungannya. Dan terima kasih telah memilih ya channel ini untuk dijadikan sebagai tempat saudaraku dan rekan-rekan dalam mencari sebuah hiburan. Permisi. Jadi ini lokasi kita pada malam hari ini ya, saudaraku ya. Kabarnya tempat ini ditinggalkan sudah belasan tahun, dan ini adalah sebuah rumah sakit dulunya ya. Sebuah rumah sakit yang ditinggalkan terbengkalai begitu saja. Udah belasan tahun kabarnya dikosongkan. Jadi gak heran kalau agak sedikit berantakan ya. Tentu saja kita pun juga gak ngasal ya dalam memilih lokasi ya, saudaraku ya. Ini dipecah sih sepertinya. Kita gak ngasal. Kita memilih sebuah lokasi tentunya berdasarkan informasi ya. Informasi yang kita terima. Dan untuk informasi yang kita dapatkan pun nggak semua langsung bisa kita ACC ya, karena banyak juga informasi-informasi yang kurang kuat ya. Ini ya, bagian dalam bahkan masih ada kayak tempat pasien ya. Jadi buat dorong gitu ya, enak ya. Jadi masalah keangkeran yang ada di tempat ini atau cerita horor yang ada di tempat ini adalah cerita mengenai penampakan sosok pocong. Diyakini atau bukannya diyakini sebenarnya, warga-warga setempat atau warga-warga sekitar semua meyakini bahwa tempat ini adalah tempat tinggal sosok pocong yang kerap sekali menampakkan diri di bagian depan dari gedung ini. Warga-warga ketika melintas tuh katanya kerap sekali ya melihat adanya sosok pocong berdiri, kadang lompat-lompat, kadang ada di atas begitu. Sehingga warga sekitar pun meyakini sosok tersebut tinggal di rumah sakit yang terbengkalai ini. Ini bahkan banyak ya tempat pasien gini ya. Dan kabarnya tempat ini pun juga kerap didatangi oleh orang-orang dari luar daerah yang memiliki maksud-maksud tertentu ya. Dan kabarnya juga banyak ya yang angkat tangan atau tujuan utama belum terselesaikan tapi udah gak kuat ya. Entah karena apa, entah karena gangguan atau karena hanya sekedar takut ya. Tetapi memang dari yang saya rasakan ya, saya juga merasakan tentang adanya aura negatif di tempat ini. Halo, permisi. Saya merasakan adanya aura negatif di tempat ini. Dan lumayan untuk aura negatifnya ya. Jadi kalau diberikan penilaian, saya bisa memberikan penilaian hingga 8. Berantakan sekali. Tapi meskipun tempat ini memiliki aura negatif yang cukup kuat, itu bukan berarti cerita dari warga setempat itu benar ya. Saya tidak bisa mengiyakan, dan saya juga tidak bisa mengatakan tidak juga. Gak tahu ya apanya, ini kayak kantong-kantong bekas infus ya, atau kantong-kantong darah sih, infus ya sepertinya ya. Obat-obatan juga ada ya. Jadi kalau ditanya apakah tempat ini angker ya, saya jawab iya.
Kalau ditanya apakah tempat ini ada sosok yang mendiami, ya saya jawab iya. Tetapi kalau ditanya apakah benar sosok yang mendiami tempat ini adalah sosok yang diceritakan warga, saya nggak tahu ya. Karena apa? Karena saya pun juga bukan indigo. Saya nggak punya indera keenam. Saya nggak bisa melihat secara nyata, secara utuh, secara solid sosok-sosok yang ada di tempat ini. Saya hanya peka ya, karena memang udah sering kelayapan ya, udah sering melakukan penjelajahan. Jadi kepekaan itu diasah secara alami. Ada suara tadi barusan sebelah sana, kayak ada suara langkah. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu. Permisi. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Jelas sekali tadi ada suara loh. Saya yakin sekali tadi ada suara tadi. Nggak heran ya kalau warga setempat memang menjauhi tempat ini, karena memang terkesan mencekam ya. Biasanya kan kalau coret-coretan gini tuh ketika baru pertama ditinggalkan ya, maksudnya masih belum terbengkalai begitu lama gitu, jadi orang-orang tuh masih nggak begitu takut ya. Jadi baru dicoret-coret gitu ya. Ada suara tadi di sana. Coba aja kalau udah terbengkalai lama gini, boro-boro ya coret-coret ya, datang aja udah ogah ya. Kalau dia dari coret-coretannya juga udah lama banget, soalnya udah pada kusam. Permisi. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu. Halo. Entah apa yang akan kita temukan di tempat ini. Semoga kita mendapatkan kelancaran ya. Oh ya, saudaraku maupun rekan-rekanku semua, bila saudaraku maupun rekan-rekannya kepingin tambah-tambah temen, tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan, atau mungkin saudaraku dan rekan-rekan mencari tempat buat nongkrong, buat ngopi bareng, buat ngobrol bareng ya, buat diskusi bareng dengan teman-teman yang lain, rundingan ya, ngerumpi. Saudaraku maupun rekan-rekanku semua, bisa langsung saja ya cek pada bagian pojok kiri bawah. Ada suara tadi di atas sana. Pada bagian pojok kiri bawah sudah kita sematkan ya kontak yang bisa saudaraku maupun rekan-rekan manfaatkan, atau saudaraku, rekan-rekanku hubungi. Halo. Permisi. Ini udah kotor banget ya kaca-kaca, tapi untungnya masih kelihatan sih itu tempat pasien. Karena banyak ruangan-ruangan yang terkunci, sehingga nggak bisa kita akses. Dari tadi di arah sana loh ada suara. Dan tentu saja pada malam hari ini pun kita nggak bakal bisa ya menjelajah secara menyeluruh. Kita nggak bakal bisa menelusuri ya tempat ini secara menyeluruh tentunya. Kenapa? Karena banyak sekali ruangan di tempat ini. Di tempat ini banyak sekali ruangan ya, dan akan memakan banyak sekali waktu tentunya. Ada suara di bagian atas. Halo, permisi. Halo.
Di atas juga ada suara-suara ya. Udah gitu beberapa kali. Ini nampaknya dulu sering didatangin orang sih. Karena banyak kayak lemari-lemari, etalase-etalase terbuka. Mungkin orang-orang yang iseng ngambil obat-obatan gitu ya, atau alat-alat suntik gitu ya, atau anak-anak muda yang iseng-iseng gitu mungkin. Permisi. Di bagian luar juga beberapa kali juga ada krusek berkali-kali. Lalu bagaimana kabarnya saudaraku maupun rekan-rekanku semua pada hari ini? Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya saudaraku ya. Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Kesehatan sangatlah penting. Dijaga kesehatan, ini sampah banyak sekali. Selalu jaga kesehatan ya. Karena kesehatan adalah nomor 1. Suara juga dari arah kanan. Dan bila mungkin saudaraku maupun rekan-rekanku semua ya, mencari tempat yang saya bisa mengatakan paling aman ya, tempat yang paling aman atau pasti aman. Gak perlu khawatir ya, jangan takut ya, pokoknya anti tipu-tipu. Bahkan sudah resmi juga, sudah berlisensi juga ya. Kita ada rekomendasi tempat terbaik buat saudaraku dan rekan-rekanku semua. Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Saudaraku dan rekan-rekanku ya bisa langsung saja menghubungi ya kontak yang sudah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Untuk info lebih lanjut bisa ditanyakan secara langsung ya. Ini kencang di tali ya, tali pakai kawat ya. Ada suara lagi ya. Dari tadi di sana tuh ada suara terus-terusan. Halo. Permisi. Assalamualaikum. Siapa di sana? Kayak ada pergerakan tadi. Dan beberapa kali di telinga saya tuh kayak ada suara orang batuk ya. Ini tempat bayi nampaknya, tempat anak-anak baru dilahirkan gitu ya. Anak kecil-kecil itu. Tempat bayi sih. Emang gak ketuker ya kalau ditaruh gini ya. Ada suara bagian sana. Halo, permisi. Ini gak tahu ya, ini bakal sampai mana kalau suara-suara ini terus kita ikuti ya. Ini pasti gak ada habisnya. Yang ada malah durasi kita makin panjang ya. Mungkin cukup dulu aja ya saudaraku ya untuk penjelajahan atau untuk penelusuran pada malam hari ini. Karena durasi kita pun juga sudah terlalu panjang ini. Nanti durasi terlalu panjang malah saudaraku dan rekan-rekanku malah ketiduran duluan ya. Jadi mungkin cukup dulu, dan selanjutnya saya akan mengajak saudaraku maupun rekan-rekanku semua untuk menuju tempat yang sudah kita persiapkan atau siapkan ya pada malam hari ini.
Saya pun juga nggak tahu ya saudaraku ya, bakal seperti apakah perwujudan atau wujud dari lukisan-lukisan yang terbentuk atau tergambar begitu. Karena semua lukisan yang hadir ya, semua lukisan yang ada, ini semua itu tergambar atau terlukis secara alami. Ini bukan saya yang mengatur ya, jadi saya pun juga nggak bisa request ya, atau saya pun juga tidak bisa berharap yang indah-indah atau terlalu bagus juga gitu. Tapi ini lukisan yang hadir pada lembaran awal ini pun juga tidak begitu buruk dari lukisan pertama ya saudaraku ya. Memang kalau kita lihat ya seperti pada lukisan-lukisan pada umumnya ya, nggak bisa terlalu rapi, nggak bisa terlalu sempurna, tetapi ini sudah nampak dengan jelas sekali ya perwujudan dari lukisan ini. Bahkan saya rasa makna yang dibawa oleh lukisan kita yang pertama ini pun juga sudah dapat dengan mudah kita mengetahuinya. Ujung rambut ada di sini atau ujung atas ya, menuju ujung kaki atau ujung bawah. Udah jelas sekali, meski agak sedikit buram, tetapi wujud dari lukisan ini sudah nampak dengan sangat-sangat jelas. Cukup manis ya. Kalau kita lanjutkan pada lukisan kita berikutnya, saudaraku. Pada lukisan kita berikutnya ini pun juga tidak kalah menarik ya dari lukisan sebelumnya. Bahkan di sini saya melihat adanya sebuah keunikan ya. Pertama-tama dari lukisannya dulu. Lukisan ini udah nampak cukup jelas sekali. Meski ya sekali lagi meski nggak begitu sempurna amat, karena banyak sekali sentuhan-sentuhan ya pada bagian-bagian di sekitarnya ya. Namun yang membuat lukisan ini semakin menarik adalah adanya sebuah lukisan bayangan. Adanya sebuah lukisan bayangan pada bagian sini atau pada bagian depan. Cukup cantik sekali untuk bayangan juga. Meski mungkin beberapa dari rekan-rekan, beberapa dari saudaraku semua kurang begitu menyadari akan kehadiran bayangan ini ya. Nanti kita akan coba untuk mempertegas ya, atau untuk memperjelas ya lukisan-lukisan ini, karena memang masih agak sedikit buram-buram.
Lalu kita lanjutkan pada lembar berikutnya, saudaraku. Ya, lebih menarik apa enggak? Dan pada lembaran berikutnya ini pun tidak kalah menarik ya, tidak kalah cantik, tidak kalah manis ya, dari lukisan yang ada pada lembaran awal. Sebentar ya. Lukisan kita berikutnya, saudaraku. Sebuah lukisan yang cukup pekat ya, cukup kuat dan cukup pekat. Sebuah lukisan yang dengan mudah dapat kita pantau. Sebuah lukisan yang membentuk sebuah lingkaran di sini. Namun kalau saudaraku memperhatikan lebih jeli lagi, ada bagian yang menyentuh pada bagian tepi. Pada bagian sini lebih tepatnya ini kayak terpotong ya. Seolah-olah ini bagian ini akan lebih panjang lagi, tapi karena udah terpotong tepian gitu, jadi seolah-olah ini ujungnya, dan untuk lingkarannya ada di bawahnya gini ya. Ini ujungnya ada di atas, atau ya kembali lagi sih, bisa di atas juga bisa di bawah untuk bagian ujungnya. Tapi kalau dilihat sekilas memang hanya seperti lingkaran saja. Hati-hati pada bagian sini. Dan saya rasa ini adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga pada malam hari ini. Dilanjutkan pada lukisan kita berikutnya, saudaraku, atau lukisan yang terakhir ya. Sebuah lukisan yang untuk ukurannya pun juga sangat-sangat besar. Sebuah lukisan yang ukurannya pun juga sangat-sangat jelas ya dengan ukurannya ya. Ujung ada di bagian sini, ini untuk bagian tengah ya. Lalu ujung lagi ada pada bagian sebelah sini. Kira-kira saudaraku merasa janggal nggak dengan lukisan ini? Karena ini terlalu melengkung-melengkung ya. Kira-kira kalau arahnya ternyata begini gimana? Apakah saudaraku dan rekan-rekanku tetap memiliki penilaian yang sama seperti di awal tadi? Ini karena ini kayak mau nyatu semua gini. Ya, kembali lagi ya. Kembali kepada pendapat masing-masing. Tapi untuk keseluruhan saya rasa ini adalah lukisan cukup menarik. Yang berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan ini. Lukisan kita yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan yang pertama pada malam hari ini. Dilanjut pada lukisan berikutnya. Ini jelas sekali ada bayangan ya pada bagian depannya ya. Jelas sekali terdapat bayangan pada bagian sini. Ini ya, sangat-sangat jelas sekali. Tadi memang agak sedikit kurang pekat ya, tapi ini udah nampak begitu kuat sekarang ya. Sebuah lukisan yang benar-benar unik.
Lalu dilanjutkan pada lukisan berikutnya, dan lukisannya saya rasa adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga, ya, bisa saudaraku perhatikan, bisa saudaraku cermati lebih lanjut. Dan lukisan yang terakhir pada bagian sini, untuk ukurannya pun juga lebih gede dari ukuran lukisan-lukisan yang lain. Lalu kira-kira seperti apakah lukisan yang hadir pada lembaran belakang? Akankah lebih menarik atau biasa saja? Karena saya pribadi jarang sekali ya, dan malah nggak pernah memperdulikan juga untuk lembaran belakang. Tapi ya barangkali ada yang tertarik dengan lembaran belakang ya. Untuk malam hari pun ya saya rasa tetap sama, saya kurang tertarik ya untuk lembaran belakang. Di sini pun juga sama, saya kurang begitu tertarik. Jadi sepertilah saudaraku, lukisan yang hadir atau lukisan yang nampak pada malam hari ini sangat menarik, sangat cantik, dan sangat-sangat manis. Semoga dari lukisan yang kita peroleh ini saudaraku dapat mengerti makna apa yang terkandung, makna apa yang sebenarnya ada dari lukisan-lukisan yang hadir ini, ya. Dan sebelum kita berpisah, buat saudaraku dan rekan-rekanku semua, kita ada tempat buat ngobrol bareng ya, kita juga ada tempat buat diskusi bareng ya. Jadi kalau saudaraku nggak mau ketinggalan untuk video-video kita berikutnya, saudaraku bisa ikutan ya, ikutan di komunitas kita. Di sana selalu di-share ya ketika kita udah tayang ya, selalu dibagikan kalau kita udah tayang. Jadi bisa langsung tahu kapan tayang kapan enggak ya. Karena terkadang saya pun juga libur ya kalau ada kegiatan atau ada halangan ya. Dan kita pun juga ada ya tempat yang dijamin amanah, dijamin aman dan sudah berlisensi tentunya ya. Jadi nggak perlu khawatir anti tipu-tipu pokoknya. Silakan langsung saja cek pada bagian pojok kiri bawah ya. Kontak udah kita sematkan di sana. Mungkin cukup dulu saudaraku. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudaraku semuanya.